Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya kembali lagi bersama kami dari Administrasi Publik yang dari apa ya? Kita ini ada tugas dari mata kuliah, salah satu mata kuliah itu Sistem Sosial Budaya Dasar. Kebetulan dosen pengampu kita adalah Bu Ferti dan kami kebetulan ini dari kelompok 3 gitu. Nah, jadi ya saya nggak sendiri gitu, ditemani oleh dua wanita solehah insya Allah ya. Nah, Amin ya. nah, Amin. yang satu ada Bunga, sehat Bunga? Alhamdulillah Kang sehat. Alhamdulillah. Yang satu lagi ada Mala Istadara, sehat Mala? Alhamdulillah sehat. Oke. Saya sudah mengenalkan dua rekan saya, tapi saya sendiri belum perkenalkan diri. Saya Alfiatrin Faza ya. Nah, kebetulan untuk kelompok 3 ini ada bahasan yaitu mengenai integrasi sosial. Nanti kita akan berdiskusi secara ya diskusi ringan lah. Kita diskusi ringan tentang integrasi sosial karena nanti mungkin yang lebih memahami tentang integrasi sosial ya dosen pengampu kami yaitu Ibu Meti. Oke. Gimana nih kira-kira? Kita tuh kan sekarang membahas tentang integrasi sosial. Setahu Bunga itu integrasi sosial itu kesatuan masyarakat gitu yang akhirnya membuat setiap masyarakat itu menjadi atau memiliki visi misi yang sama gitu. Nah, menurut dari Kang Pio atau Mas sendiri itu seperti apa sih? Soalnya kan biasanya beda pemahaman gitu ya. Jadi kita akan berbagi sudut pandang juga kan. Oke. Ada kira-kira ada dulu. Nah, saya langsung aja ya. Saya coba sedikit menjelaskan tentang integrasi sosial aja ya langsung. Oke, nah sebetulnya ada beberapa ahli yang menyebutkan ada yang membahas tentang integrasi sosial sendiri gitu. Namun saya mengambil salah satu ahli yaitu menurut Hendro Puspito ya, integrasi sosial itu satu kondisi kehidupan kesatuan hidup masyarakat gitu. Nah, jadi satuan sistem sosial budaya, terus kelompok-kelompok etnis, terus kemasyarakatan untuk berinteraksi dan bekerja sama gitu. Jadi semua itu salah satu termasuk satu kesatuan gitu. Nah, hal tersebut jadi dilakukan berdasarkan nilai dan norma-norma dasar gitu, sama gitu ya, bersama. Jadi untuk ya mewujudkan fungsi sosial budaya yang lebih maju gitu. Nah, tanpa mengorbankan ciri-ciri kebinekaan yang ada gitu. Jadi misalkan dalam satu RT gitu ya, dalam satu RT itu ada beberapa agama misalkan. Nah, bagaimana caranya gitu kan menyatukan itu gitu. Jadi menyatukan berarti ya kita itu hidup berdampingan yang mana ya kita harus saling saling membutuhkan satu sama lain sebetulnya gitu. Nah, integrasi sosial itu kan ya dibangun dengan 3 tingkatan gitu. Nah, kalau di tingkat mikro itu ada keluarga. Nah, terus ada juga tingkat meso itu atau mungkin tingkat menengahnya lah ya. Tingkat menengahnya itu adalah kelompok sosial. Nah, terus untuk yang ketiga itu ada tingkatan makro. Nah, ini makro ini ya kalau kita berada di Indonesia ya berarti bangsa Indonesia gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa makro ini bisa mendunia gitu.
antar negara gitu. Nah, untuk mewujudkan integrasi sosial gitu ya, itu harus dilakukan secara kerjasama gitu oleh seluruh anggota masyarakat, gitu. Mulai dari individu, pemerintah, nah, sehingga menghasilkan kesepakatan yang sama-sama dijunjung tinggi. Gitu. Nah, integrasi sosial juga mutlak untuk diwujudkan guna membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Gitu. Nah, jadi maksud dari integrasi sosial itu yaitu supaya kita itu hidup harmonis dalam perbedaan gitu, dalam kebinekaan gitu. Jadi integrasi sosial ini bisa kita sebut sebagai slogan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi kita berbeda-beda tapi tetap satu gitu, satu tujuan, satu maksud gitu kan, dalam kebaikan gitu. Nah, dengan terciptanya integrasi sosial ini gitu ya, jadi berbagai lapisan masyarakat itu bisa hidup secara berdampingan gitu, tanpa mempermasalahkan ya tadi agama, suku, ras, bangsa gitu. Nah, ketika masyarakat sudah bisa hidup secara berdampingan gitu ya, tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada gitu. Nah, pada saat itu gitu, konflik bisa diminimalisasi. Gitu. Jadi sebetulnya konflik-konflik ini gitu ya, konflik-konflik terbentuk memang pada dasarnya adalah karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Nah, maksud dari integrasi sosial itu adalah ketika perbedaan-perbedaan itu tidak dijadikan acuan gitu, tidak dijadikan satu patokan gitu, tapi dijadikan tolak ukur untuk kita bisa menyatukan itu. Gitu. Nah, itu yang dimaksud integrasi sosial. Nah, mungkin ya kalau teorinya pluralisme mungkin masuk, tapi kalau kita kaji lebih dalam, ya kita berhubungan dengan agama itu tidak bisa masuk gitu teori pluralisme gitu, karena ada beberapa agama yang tidak membolehkan mencampur adukan agamanya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ya tadi dari situ kita bisa mungkin ambil contoh dalam lingkungan RT aja, tetangga gitu ya. Tetangga itu ada ada rukun tetangga gitu. Nah, kita saling tolong menolong, gotong royong kayak yang gitulah. Nah, itu mungkin salah satu contohnya aja gitu. Kira-kira yang dari Bunga atau Mala ada sedikit gambaran apa lagi nggak tentang integrasi sosial gitu? Mungkin integrasi sosial itu jadi kita tuh menghindari konflik gitu ya. Kan mengambil dari Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita tuh harus saling toleransi gitu, saling menerima. Kurang lebih kayak gitu mungkin ya. Ya, nah lebih lebih rincinya ya mungkin bukan lebih rincinya ya, lebih sederhananya seperti itu gitu. Lebih sederhananya seperti itu. Kita meskipun kita berbeda-beda ya, untuk menghindari konfliknya itu adalah dengan ini integrasi sosial ini gitu. Ketika kita bisa menyatukan pendapat dari berbagai kalangan, berbagai etnis, berbagai suku kayak gitu. Jadi dari perbedaan itu nantinya menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi mungkin ya. Nah, kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya integrasi sosial dan kehidupan sehari-hari itu bisa contohnya itu kayak silaturahmi, gotong royong. Nah, mungkin dari Kang Alfio sendiri kan yang mengikuti organisasi. Nah, salah satu integrasi sosial itu contohnya dari organisasi itu apa ya? Ya, gitu. Maksudnya barusan kan itu salah satu di masyarakat ya. Salah satu contoh di masyarakat itu kayak gotong royong, silaturahmi, tolong menolong kayak yang gitu. Nah, begitupun antar kelompok gitu. Kalau antar kelompok misalkan dari kelompok tersebut memiliki satu aturan ya, kelompok tersebut memiliki satu aturan. Nah, itu dalam satu kelompok itu
akan memiliki pendapat yang berbeda-beda gitu tentang aturan-aturan tersebut gitu kan. Nah, bagaimana caranya dengan perbedaan-perbedaan pendapat, dengan perbedaan-perbedaan pandangan tersebut bisa menghasilkan satu aturan yang memang benar-benar tidak merugikan pihak manapun gitu. Jadi kalau dalam organisasi kan ya itu salah satu contoh tadi kalau di tingkatan ada kan mikro, makro, mikro, meso dan makro. Nah, di kelompok ini gitu di organisasi ini itu masuk ke tingkatan meso gitu. Kelompok gitu. Di organisasi itu masuk ke tingkatan meso. Jadi kalau di satu kelompok ya kita kelompok itu tentunya pasti memiliki aturan gitu. Nah, maksudnya bagaimana caranya kita itu bisa berdiskusi gitu kan, terus tidak memaksakan kehendak gitu kan, kalau di kelompok kayak gitu ya. Iya, bukan gitu. Nah, tentunya pasti ada ada syarat-syarat gitu. Nah, kira-kira dari Bunga atau Mala gitu, syarat-syarat integrasi sosial itu apa gitu? Karena kan kalau kita hidup berdampingan itu pasti segala sesuatunya pasti memiliki syarat gitu. Tidak serta-merta tidak serta-merta kita itu bisa hidup berdampingan gitu. Coba kira-kira dari Bunga atau Mala. Ya, betul yang tadi disebutkan sama Kang Azul ya. Segala sesuatu itu pastilah ada syaratnya. Nah, seperti integrasi sosial ini mempunyai syarat, yaitu yang pertama, anggota masyarakat itu jadi merasa bahwa mereka itu berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi mereka itu bukan mencapai kebutuhan masing-masing juga, tapi kebutuhan bersama juga gitu kan, saling menguntungkan. Nah, yang kedua itu ada masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Nah, yang ketiga itu ada nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Jadi, maksudnya tuh jadi nggak cuma berlaku dalam beberapa hari gitu ya, pasti berjalan terus lah menerus. Pastilah rasa kebutuhan itu pasti ada ya, tidak akan pernah berhenti. Jadi dari syarat tersebut itu integrasi sosial akan terbentuk di masyarakat apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut itu memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial dari suatu wilayah atau negara tempat mereka tinggal. Nah, mungkin itu syarat-syarat yang saya ketahui. Mungkin ada tambahan juga ya dari Kang Alfi atau Bunga? Oke, mungkin syarat itu bisa dibilang ya untuk meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari mungkin ya, syarat itu. Ya, betul, Kang. Berarti syaratnya tuh kurang lebih tuh kayak kebudayaan atau adat dari suatu tempat tertentu juga kan. Karena itu kan yang tadi yang dikatakan Kang Alpio, di suatu RT kan punya kebiasaan atau aturan. Itu bisa dijadikan syarat juga ya berarti? Bisa, ya, itu juga bisa. Nah, sebetulnya kalau syarat-syarat ini ya berarti terbentuknya dari kultur masyarakat itu sendiri berarti. Ya, dari masyarakat itu sendiri. Dari kebutuhan pribadi juga menjadi kebutuhan bersama gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dalam satu integrasi atau dalam satu lingkungan itu pasti ada
ada sebab pro kontra. ya gitu. Ada pro kontra yang memang apa? Jadi mereka itu bukan mereka, maksudnya masyarakat itu atau satu kelompok itu ada yang pro, ada yang kontra. Nah, untuk meminimalisir itu dengan syarat-syarat seperti ini, apakah memang bisa gitu atau gimana gitu ya? Kira-kira. Ya dari syarat-syarat tersebut bisa dikarenakan apa ya, jadi dengan silaturahmi lah gitu, jadi diselesaikan secara bersama. Jadi syarat-syarat tersebut juga apa ya, jadi maksudnya dari penyelesaian pro kontra itu juga. Ya. Nah, tentu ada faktor-faktor juga kan ya, ada faktor-faktor apa ya, penentu gitu untuk integrasi sosial gitu. Nah, faktor itu kan berarti sebab adanya integrasi sosial gitu. Nah, kenapa bisa ada integrasi sosial itu? Karena kan tidak mungkin tiba-tiba ada gitu integrasi sosial itu. Kira-kira. Ya, betul Kang. Jadi dalam integrasi sosial itu ada faktornya. Yang seperti yang kita ketahui, faktornya itu ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Nah, setahu dari Bunga sendiri itu faktor pendorong dulu yang pertama ya. Faktor pendorong itu dibagi lagi tuh menjadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor internalnya contohnya ada sikap saling menghargai, toleransi, adanya sikap terbuka terhadap perubahan atau perbedaan dari setiap lingkungan, adanya kesadaran bahwa setiap makhluk sosial itu membutuhkan orang lain, tidak mungkin hidup sendiri. Terus ada juga faktor eksternalnya tuh. Faktor eksternalnya itu seperti apa? Nah, adanya pertambahan populasi penduduk, adanya sistem pendidikan yang maju, adanya sistem masyarakat terbuka dan budaya asing, adanya musuh dari luar kelompok yang harus dihadapi. Maksudnya musuh di sini mungkin seperti kelompok lain atau lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang satunya gitu. Nah, lalu ada faktor penghambat juga dalam integrasi sosial. Sama ini juga dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya apa? Ada sikap individu apatis, adanya ikatan sosial rendah, yang tadi saya sebut juga kan apatis, jadi merasa dia bisa menyelesaikan sendiri, tidak butuh orang lain. Nah, terlalu curiga terhadap orang lain atau kelompok lain gitu. Faktor eksternalnya seperti apa? Adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan antar kelompok. Lalu adanya ketidakmerataan pembangunan. Seperti misalkan si A ini rumahnya sebesar ini, sedangkan si B rumahnya seperti ini. Atau perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, misalkan si A itu dia tingkatnya misalkan sudah di tingkat SMA, sedangkan si B masih di SD. Jadi dalam pola pemikirannya pun akan berbeda gitu. Terus adanya sistem masyarakat tertutup dengan budaya asing. Nah, yang seperti itu tidak mau menerima gitu budaya dari luar, sehingga mereka akan tertinggal gitu dengan perkembangan dan perubahan yang ada gitu. Mungkin dari Kang Apio atau dari Mala ada yang apa ya, kayak seperti di lingkungannya gitu, ada nggak sih faktor-faktor yang tadi Bunga sebutin gitu? Mungkin kayak gini ya, dalam satu kelompok itu kadang ada tekanan ya, yang apa ya, terus berulang dan berlanjut gitu. Itu juga menjadi salah satu faktor gitu ya, tekanan-tekanan itu tuh yang apa ya, yang menjadi penyebab terbentuknya integrasi sosial gitu. Iya, Kang. Ya, mungkin seperti apa ya, perbedaan pendapat dari ruang lingkup di rumah itu mungkin menjadi integrasi sosial juga ya.
Ya, itu bisa jadi salah satu faktornya juga, entah itu masuk ke pendorong atau penghambat. Berarti tidak mesti mendorong terbentuknya integrasi sosial ya, mungkin berarti bisa juga faktor-faktor tersebut bisa menjadi satu hambatan terbentuknya integrasi sosial kayak gitu. Iya, bisa Kang. Oke. Jadi faktor-faktor itu bisa menjadi penghambat atau pendorong tergantung dengan si masyarakatnya itu sendiri gitu Kang. Nah, kalau menurut Bunga gitu ya, dari pembahasan kita tuh integrasi sosial tuh apa sih gitu. Nah, menurut Bunga sendiri tuh integrasi sosial tuh dapat disimpulkan dari obrolan kita saat ini tuh penyesuaian unsur-unsur yang berbeda gitu, dari antara dari faktornya, syaratnya, definisinya yang tadi. Terus unsur-unsur pembeda ini dapat meliputi perbedaan pendudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma yang ada di lingkungan gitu. Oke. Ya, dari Mala kira-kira ada apa tentang integrasi sosial ini pandangan? Ya mungkin dari pandangan saya ya, integrasi sosial itu pasti bisa secara pandangan positif atau negatif gitu ya. Nah, positifnya itu kalau misalnya dilihat gitu ya, dari integrasi sosial itu mempunyai 3 bentuk. Nah, yang pertama itu ada integrasi normatif. Integrasi normatif ini dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi apa ya, dalam hal ini itu norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Misalnya, bangsa Indonesia itu kan dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional itu terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, jadi sebuah integrasi itu dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Misalnya itu kayak Indonesia kan terdiri dari bermacam-macam suku gitu ya. Nah, dengan melihat fungsi dari masing-masing suku yang ada, seperti suku Bugis kan yang suka melaut, difungsikan sebagai penyedia hasil-hasil laut. Nah, suku Minang yang pandai berdagang difungsikan sebagai penjual hasil-hasil laut mereka. Nah, dengan demikian akan tercipta sebuah integrasi dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada integrasi koersif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Jadi dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Ya, jadi bisa dibilang agak negatif tapi mempunyai tujuan gitu ya. Kayak contohnya itu integrasi koersif. Jadi ada perusuh yang berhenti mengacau karena polisi itu menembakkan gas air gitu, gas air mata. Nah, jadi bisa dilihat gitu ya, dari ketiga bentuk ini saling berbeda dalam kehidupan masyarakat tersebut, tapi menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi gitu. Mungkin dari saya yang tahu begitu, mungkin ada tambahan dari Kang Avio atau Bunga, enggak? Oke. Mungkin sebetulnya pembahasan kali ini cukup cukup menarik juga ya untuk dibahas secara lebih lanjut gitu. Tapi karena kali ini kita juga memiliki keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu gitu ya. Jadi mungkin kita cukupkan aja ya kita diskusi malam hari ini gitu. Nah, iya Kak. Jadi
dari pembahasan kita dari awal sampai akhir itu berarti integrasi sosial itu tadi yang seperti Bunga sebutkan adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda gitu ya. Nah, dalam masyarakat jadi untuk jadi satu kesatuan dan itu unsur-unsur yang berbeda itu ada termasuknya di 3 jenis tadi yang disebutkan oleh Mala, yaitu normatif, bentuknya normatif dan bentuknya fungsional, juga apa tadi koersif ya, koersif. Betul, Kang. Nah itu jadi ketiga bentuk itu juga yang bisa mempersatukan unsur-unsur yang berbeda gitu, seperti ras, etnik yang tadi juga disebutkan oleh Bunga ya, ras, etnik, agama, suku gitu kan, kebiasaan. Nah, jadi saya kira pembahasan kali ini cukup jelas dari beberapa pandangan terkait integrasi sosial, karena mungkin kalau misalkan kita berbicara kita sebagai pemateri itu cukup jauh gitu ya dari sana, tapi kita berusaha untuk terus memahami apapun yang sedang terjadi. Nah, terima kasih Teh Bunga, Teh Mala yang sudah mendampingi saya untuk berdiskusi, dan kami sebagai kelompok 3 gitu kan ya. Jadi ya mau tidak mau saya juga harus didampingi oleh Teh Bunga sama Teh Mala gitu. Iya. Terima kasih juga ya Kang buat dosen kita Bu Meti yang telah memberi tugas ini, sehingga kita bisa berdiskusi gitu mengenai materi ini. Nah itu, jadi saya beruntung gitu ya kali ini bisa ditemani oleh 2 wanita solehah, insya Allah ya. Amin, insya Allah. Amin. Ya mungkin cukup sekian dari pembahasan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kurang lebihnya mungkin nanti akan dijelaskan kembali oleh dosen pengampu kita yaitu Bu Meti. Dan kurangnya tentu dari kesalahan kita pribadi. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.